Gimana? Pertumbuhan berat badannya tinggi. Coba iya kan? Benar. Dari sepak bola kita kalah di badan. Iya. Mungkin selain keturunan juga ya kan biasa tinggi keturunan berarti gizi juga mempengaruhi. Iya. Kalaupun kalau stunting itu sudah pasti pendek. Stunting udah pasti pendek, iya. gitu ya. Dinda berapa Tapi tinggi? pendek belum tentu stunting. Din, aman Din. Bu, boleh Din, Bu. Ya. Ya. Selamat datang di podcast DP 3P2KB. Yeay. Balik lagi ya kita di apa ini? Di podcast kita. Di podcast kita pastinya. Iya. Oke, kali ini kita udah kedatangan salah satu narasumber yang juga gak kalah keren dari yang sebelumnya. Iya. Kita ada Ibu Intan Indriani SKM selaku Kabid dari P2KB. Iya, Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum Rahman. Iya, selamat datang lah Bu di podcast kita nih Bu ya. Iya. Di podcast yang penuh warna, penuh makna, penuh edukasi pokoknya. Ya boleh minum dulu. Belum, nanti minum, kita baru mulai. Belum ada ya. Oke, nah Ibu ini juga Kabid dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana Berencana Kota Banda Aceh. Iya. Oke. Nah, tema yang kita mau bahas ini adalah mengenai stunting ya. Nah, jadi penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi nih. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang penuh gizi, ya tolong ya dikasih tahu ke tetangganya untuk memenuhi gizi-gizi. Oke, kalau perlu dibagi dong sembakonya. Betul. Boleh ya, saling Boleh ya, boleh Bu ya. Betul. Nanti kita akan cerita bagaimana program stunting Kota Banda Aceh. Oke, keren banget. Tapi kita keep dulu Bu ya. Iya. Kalian mungkin sekilas tentang data-data dari stunting ini sendiri. Itu berdasarkan data dari BPS Aceh, angka stunting di Kota Banda Aceh ini sekarang mencapai angka yang jauh dari rata-rata nasional, yaitu 25,5% per Juli 2023. tahun ini. Benar. Padahal angka nasional itu adalah 21%. Jadi kita sedikit lebih tinggi Bu ya. Masih sedikit lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional gitu. Nah, jadi angka stunting yang tinggi ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan Kota Banda Aceh. Nah, iya. Kalau dari Bu Intan sendiri gimana nih Bu? Kira-kira pendapat Ibu tentang angka ini dulu kali ya? Iya. Terima kasih Dinda, terima kasih Rahmat. Sama-sama, pemirsa juga semuanya. Jadi kalau bicara angka itu memang Banda Aceh dari SSGI ya, Standar Survei Gizi Indonesia tahun 2022 itu angka stunting kita 25,1% Dinda. Itu angka SSGI yang dipakai, bukan angka statistik ya khusus untuk stunting ya. Jadi memang angka ini masih tinggi ya dari harapan, tapi kalau dilihat secara profesional Aceh, itu Banda Aceh di posisi 3 terendah. Tadi kalau kita melihat tapi ini juga menjadi PR untuk semua kabupaten kota, terutama untuk Kota Banda Aceh. Karena penanganan stunting ini merupakan salah satu juga indikator kinerja daripada pemerintah daerah masing-masing, masuk PJ Wali Kota Banda Aceh. Ya, jadi ini benar-benar harus serius ya Bu ya dalam menangani ya. Iya, benar. Jadi angka ini kita berharap di tahun 2024 nanti Januari itu akan keluar. Kalau sekarang itu bukan lagi dipakai SSGI, Standar Survei Gizi Indonesia, tetapi sudah dipakai nanti SKI, Standar Kesehatan Indonesia. Jadi nanti mungkin angka ini akan keluar di Januari 2024. Oke, di Januari nanti akan keluar. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana hasil kinerja kita, semua lintas sektor, sektoral kita, bagaimana Pemko kita bekerja juga, kita semua bersama-sama juga dengan masyarakat. Nanti kita lihat di Januari 2024 nanti ya. Semoga menurun angkanya lagi. Insya Allah ya, karena kita semua juga sudah bekerja, sudah berbuat ya, dengan dukungan yang penuh dari pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, tapi Bu sebenarnya stunting itu apa sih Bu? Maksudnya ini kan apakah semua yang terlihat kurus itu termasuk kategori stunting? Karena kan nggak semua orang kurus itu kurang gizi, benar ya Bu ya? Iya benar. Ada yang memang bawaannya metabolismenya tinggi, jadi dia makan 3 piring juga kurus-kurus aja. Ada. Saya kan kecilnya kan segini Bu. Gini ya. Sekarang aja udah ganteng Rahmat ya. Alhamdulillah Bu. Kita lagi stunting ya. Oke ya. Bekat pokir lah Bu. Jadi
Dinda, Iya, Bu. stunting itu sendiri bermakna bahwa gagal tumbuh ya, gagal tumbuh pada anak balita, bayi usia 5 tahun ya, di mana karena kekurangan asupan gizi kronis. Jadi kekurangan gizi. Nah, jadi bisa saja kekurangan gizi itu mulai dari ibu hamil ya, jadi ibunya hamil kurang gizi, kemudian sampai anak usia 2 tahun, anak baduta ya, sampai dengan dia berusia dengan 5 tahun. Nah, makanya stunting ini bisa dideteksi setelah anak berusia 2 tahun gitu dia. Jadi nanti ada pengukurannya dia, tinggi badan, berat badan, ada pengukuran juga perkembangan daripada anak balita tersebut gitu. Betul. Makanya di program pemerintah itu ada namanya pencegahan stunting dari hulu. Nah, dari hulu ya, cegah stunting dari hulu. Jadi dipersiapkan itu supaya jangan nanti lahir anak-anak yang stunting itu mulai dari anak remaja. Jadi mulai anak remaja. Jadi ini edukasi nih biar kita tahu semuanya bahwa mulai dari anak remaja itu sudah mulai diberikan tablet tambah darah. Gitu. Jadi itu programnya ada di Dinas Kesehatan. Jadi karena program stunting ini merupakan kerja bersama-sama secara konvergensi gitu. Jadi bukan hanya Dinas OPDKB Banda Aceh, bukan Dinas Kesehatan saja. Keseluruhan lah, semua lah ya terlibat lintas, ya. Karena ini kita menjalankan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 bahwa lintas sektor dalam penanganan stunting ini. Jadi masing-masing sektor itu dia ada poksinya sendiri gitu. Kapasitas mereka menangani, dinas kami OPDKB kami menangani keluarga dengan risiko stunting. Kemudian dinas kesehatan mereka dengan intervensi spesifiknya gitu ya. Kami intervensi sensitifnya dengan dinas-dinas yang lain gitu. Jadi itu sudah ada porsinya masing-masing gitu. Jadi cegah stunting ini programnya tuh dari hulu. Jadi dari mulai calon pengantin. Jadi calon pengantin itu sekarang ini ada tim pendamping keluarga di desa. Jadi diharapkan 3 bulan sebelum calon pengantin itu mengambil kartu NA-nya di kantor Geci ya, itu dia sudah didampingi oleh tim pendamping keluarga. Artinya kita mengedukasi nih calon-calon pengantin ya, kalau misalnya sudah punya rencana, akan menikah, nanti ini bulan berapa nih, bulan 11 ya, 11, 12, 1, 2. Nah, kalau ada rencana menikah di bulan 2, bulan 2 sebelum puasa lah ya. Habis puasa ya. Ini sudah boleh melapor ke kantor Geci ya, supaya nanti kantor Geci menginfokan kepada keluarga dan calon pengantin supaya didampingi oleh tim pendamping keluarga. Nah, jadi tim pendamping keluarga ini nanti akan mendampingi bagaimana melakukan sampai ke screening ke puskesmas. Jadi sama kayak istri saya hari itu, disuntik, dicek, nanti disuntik. Jadi nanti, kamu enggak? Saya tidak. Jadi, saya kan bukan darah saya yang dibutuhkan. Jadi nanti di tim pendamping keluarga nanti ada namanya aplikasi LC-Mil, elektronik, siap nikah dan siap hamil. Itu untuk memantau tadi. Jadi nanti calon pengantin akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Nanti akan keluar hasilnya. Ya, apakah calon pengantin ini dia sudah sesuai? Artinya untuk umur, untuk kesehatan, untuk fisik dan mental dia sudah siap untuk melakukan pernikahan. Atau nanti akan keluar hasil dari LC-Mil tersebut belum sesuai gitu. Artinya belum sesuai. Si pengantin tetap boleh melanjutkan pernikahannya, nggak ditunda, Rahmat ya. Jangan ditunda. Betul. Ini Bu, tunda-tunda nikah Bu. Memang nggak boleh ditunda deh. Karena itu memang sunnah Rasul gitu ya, memang ininya ajaran kita ya. Tetapi calon pengantin tersebut masih didampingi oleh pendamping keluarga supaya pada saat dia hamil nanti ya dia punya kesehatan yang baik, punya pengetahuan yang baik, bagaimana konsumsi makanan bergizi untuk mencegah anak lahir stunting. Itu dia. Jadi kan termasuk nyambung nih dengan episode kita sebelumnya ya, mengenai perekonomian nih. Mengenai perekonomian ngaruh juga. Betul. Ya kan, bukan? Betul sekali. Jadi untuk calon pengantin ya, ataupun yang akan segera menikah, mohon dipersiapkan juga keuangannya nih untuk membeli. Waktu hamil kan kita perlu gizi ya, gizi yang baik, betul, makan makanan yang bergizi. Nah itu nggak cuma sekedar hamil ya sudah duduk aja, tidak begitu. Nggak boleh. Konsepnya nggak begitu. Keren banget Ibu. Tapi kita penasaran juga nih Bu, kira-kira kalau misalnya dari yang selama ini Ibu lihat nih dari kacamata Ibu sendiri, apa aja sih faktor utama kali ya penyebab angka stunting di Kota Banda Aceh ini sendiri? Jadi nggak cuma Kota Banda Aceh, kalau misalnya untuk penyebab pastinya itu kita harus melakukan penelitian. Tapi penyebab stunting itu yang paling utama itu adalah pola asuh. Ya, pola asuh
mulai dari ibu hamil, ya, mulai dari ibunya hamil nih ya, 1000 hari pertama kehidupan ya, mulai dari pembuahan ya sampai dia melahirkan itu 270 hari, sampai dengan anaknya berusia 2 tahun, 730 hari ya, itu kan 1000 jadinya ya. Nah itulah pola asuh itu yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana si ibu konsumsi makanannya, bahwa si ibu tahu yang dia makannya itu cukup bergizi, cukup baik ya. Tidak perlu makanan mahal, tetapi makanan pangan lokal aja telur ya. Telur kan sepele ya, telur tempe tapi ya. iya tahu tempe tapi telur proteinnya tinggi. Kemudian ikan ya. Kita tuh kan punya apa ikan, maksudnya masih bisa terjangkau lah untuk kita beli mahal gitu lah ya. itu ya. Ya ikan, telur gitu ya. Tapi yang penting adalah si ibu dia harus tahu dulu apa yang harus dia makannya. Jadi pengetahuan ibu tuh dulu. Jadi dia makan tuh untuk 2 orang, untuk dirinya juga untuk bayinya. Jadi pola asuh. Jadi mulai dari kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun ya. Jadi atau namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah itulah yang selalu kita edukasi kepada masyarakat pada saat kegiatan kita. Jadi dinas kita OPDKB Banda Aceh ini kita ada kegiatan di 15 kampung keluarga berkualitas. Jadi 15 kampung KB. Jadi di situ masuk program-program ya, program-program penanganan stunting ya. Itulah salah satunya kita memberikan edukasi kepada kader-kader ya yang ada di 15 kampung keluarga berkualitas tersebut. Inilah tentang salah satunya ada tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi edukasi tentang stunting ini kita sampaikan sampai ke lini terbawah, sampai ke masyarakat terbawah ya, supaya mereka teredukasi. Ini anak saya stunting atau tidak, anak saya sehat atau tidak, anak saya ini cukup enggak antara berat badannya, usianya dengan perkembangannya cocok enggak. Nah jadi kita juga ada kader di, ini boleh Ibu bercerita terus nih ya. Emang kami pengen mendengar cerita Ibu biar pemirsa juga enak banget. Dengar Ibu cerita ya. Ibu bahas Bapak juga boleh juga Bu. Nah jadi dinas kita diamanahkan, jadi kita ada kegiatan di kampung keluarga berkualitas ya. Kalau tahun 2023 kemarin kita masih 15 kampung. Sekarang sesuai dengan instruksi Presiden Impres nomor 3 tahun 2022 bahwa optimalisasi kampung berkualitas diharapkan semua kampung, semua desa di Indonesia itu menjadi kampung KB atau kampung berkualitas gitu ya. Kampung berkualitas. Kampung berkualitas. Sekalian juga keluarga berencana kan? Saya mikirnya itu tadi jadi kampung keluarga berencana. Kampung berkualitas ya. Nah jadi di situ ada program kita yaitu ada Poktan ya, kelompok-kelompok kegiatan, salah satunya adalah kelompok BKB, Bina Keluarga Balita gitu ya, juga kita ada kader KB gitu ya. Nah, jadi di desa itu diberikan edukasi pada kegiatan-kegiatan ini, kita mengedukasi kader-kader, masyarakat, ibu-ibu yang mempunyai anak balitanya ya, bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi apa itu stunting, jadi supaya mereka tahu gitu ya, tahu bagaimana membentengi diri, jangan sampai dirinya tidak sehat dan anaknya stunting. Tapi bagaimana ibu tersebut menjadikan dirinya sehat dan mencegah anak tidak lahir stunting. Tidak lahir stunting. Ibu, tadi kan Ibu bilang 5 tahun ya, maksudnya balita. Untuk anak-anak itu terpantau dari 2 sampai 5 tahun yang bisa kita lihat apakah dia stunting atau tidak. Nah, itu kalau nih misalnya dibiarkan sudah 5 tahun terus tidak dicegah atau tidak diobati kali ya, diperbaiki gizinya, itu akibat paling fatalnya apa sih Bu? Nah gini deh Dinda ya, kenapa program pemerintah itu lebih menekankan pada 1000 hari pertama kehidupan ya, jadi mulai pembuahan sampai dengan anak berusia 2 tahun ya. Nah itu 80% perkembangan dan pertumbuhan otak anak itu di usia 1000 hari HPK itu. Itu pembentukan otak ya. Terus 80% tuh bisa bayangkan kan, jadi kalau di 80% itu bisa dimaksimalkan, itu luar biasa itu bayi ini ya. Bayi ini komposisi otaknya ya bagus sampai 80% sesuai normalnya. Kemudian perkembangannya juga, jadi pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, setelah usia 2 tahun itu tinggal 20% lagi perkembangan dan pertumbuhan otaknya. Nah, jadi kalaupun anak yang sudah stunting ketika kita jumpai di usia di atas 2 tahun itu bisa kita tangani ya? Tetapi lambat. Pertumbuhannya ya. Untuk perkembangan berikutnya itu lambat gitu ya. Tidak secepat ketika 1000 hamil. Iya, 1000 hari pertama kehidupan ini. 1000 hari. Banyak banget hamilnya di 1000. Jadi beda dia. Kalau sudah jatuh ke stunting,
Ya itu untuk kita berikan penanganan, pemberian makanan tambahan, Betul. pemantauan ya. Itu lambat Iya. untuk bisa kita ikuti perkembangannya. Makanya inilah pemerintah terus menggalakkan dengan berbagai lintas sektor Iya. ya. Bagaimana cara jangan sampai anak itu menjadi stunting. Kalau sudah ada sekarang ini, Makanya kayak kemarin kan yang ada viral ada kan Apa itu? di salah satu daerah Iya. di Aceh juga gitu. Iya. Nah dia kan dapat bantuan tuh dari Iya, desa-desa Bu ya, dana iya, desa iya. yang diberikan apa tuh? Jajan ya? Jajan. Ya, Ibu ada Jajan iya, itu, jajan ya. untuk Jajan 500 gizi stunting. rupiah, Iya. jajan 1000 rupiah. Tapi nggak Ya. sesuai banget jajan. Nggak sesuai tapi. Iya, kenapa jajan itu kan Iya, nggak bergizi betul. Bu ya. Iya. Justru iya. ya maksud kita bilang Iya. kan itu kan dananya sudah ada. Iya, iya. Nah, Nah, jadi dia sampai benar. marah-marah tuh sampai viral Iya, kan. itu Iya betul nggak betul. bergizi ya, Itu jajan. sebenarnya oknum mungkin ya, Iya, kita nggak oknum, tahu ya Rahmat iya. ya. Sebenarnya pemerintah sudah bagus mengucurkan program dari pusat Iya. kan. Termasuk kita juga Banda Aceh menerima program Iya. penanganan stunting ya, ada di desa ya. Kemudian melalui kami OPDKB itu ada kegiatan namanya DASAT. Dapur Sehat Atasi Stunting. Dapur Sehat. Dapur sehat. Dapur Sehat Atasi Stunting ya. Dan Banyak apa- banget programnya dari tadi Nah, singkatannya. itu, ayo dong main ke dinas kami. Keren, Ya, ini, keren, ini keren. salah satu kita juga mempromosikan dinas kita. Betul ya. sekali, Bu. Iya. Pemirsa Banyak juga nggak semuanya. tahu, ternyata ada Iya, dinasnya. Ada, benar iya. ya. Jadi dinas kita itu ada program namanya Dapur Sehat Atasi Dapur Stunting Sehat. ya. Jadi di dasar itu memang dana pusat itu masih dibatasi di 15 kampung KB tadi. Di 15 kampung berkualitas. Iya. Makanya kalau saat ini kan di tahun ini kan sudah ada di bulan September kemarin SK Wali Kota jadi menambah 68 kampung KB ya, Iya. kampung berkualitas gitu ya. Jauh naiknya, Bu, ya? Ya insya Allah nanti kampung-kampung ini akan mendapatkan anggaran juga Iya. untuk kegiatan di desanya. Kegiatan Nah, itulah desa. dia keunggulan menjadi kampung berkualitas. Jadi kampungnya berkualitas gitu. Iya, Benar. jadi akan Semoga- masuk program dari BKKBN Iya. ya OPD melalui kita OPDKB Banda Aceh nanti ke kampung-kampung Iya. tersebut dengan itulah salah satunya adalah Dapur Sehat Atasi Stunting. Iya. Jadi dasar ini memang dia masih berupa contoh gitu ya. Betul. Artinya program ini Dapur Sehat Atasi Stunting ini yang pertama memberikan edukasi. Iya. Edukasi kepada kader ya. Di situ kalau memang sudah ada kader RGG. Kalau belum ada kader RGG, paling tidak kader yang akan mengelola nanti pemberian makanan tambahan pada anak balita ya. Iya. Nah, kemudian selain edukasi kita ada pemberian makanan. Nah, jadi ini kita kerjasama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi cabang Banda Aceh Iya. gitu ya. Jadi kita menggandeng Persagi, mereka memberikan edukasi ya, kemudian mereka juga memantau makanan yang ditampilkan untuk diberikan kepada anak-anak balita kita. Jadi makan bersama. Ada 30 anak yang kita panggil setiap bulannya. Setiap bulannya. Ya, setiap Berarti kayak bulannya. posyandu. Iya, Iya. setiap bulannya Kayak itu posyandu. di memang masih terbatas di Iya. 15 kampung 15 tadi. kampung tadi ya. Kampung Semoga merata lah Ibu ya. Menarik. Amin, amin, Iya. amin, amin. Menarik. Iya. Bisa makan-makan gratis. Ya, jadi Betul. pada saat dasar itu anak-anak senang gitu. Betul. Anak-anak yang tadinya malas makan di rumah Ya. dengan kader-kader kita juga luar biasa Rahmat. Betul. Mereka pintar-pintar Iya. ya. Jadi mereka mampu menampilkan itu apa namanya Jadi tuh. menarik ya. Iya, seperti sekarang kan lagi tren tuh Korea-Koreaan Iya, itu ya. betul, Ya kan? estetik, Bu. Iya, Estetik, ya kan? iya. Jadi Menambah selera memang. Iya, menambah selera tuh. Iya. Jadi cara penyajian nasinya Betul. ya. Betul. Nanti di nasinya tuh ada gambar boneka, ada Betul, matanya, iya. ada mulut. Jadi Membuat anak-anak jadi tertarik menarik. untuk Semangat ya makan. makannya. Iya, kemudian ada sayurannya itu ditata Betul. sedemikian rupa. Jadi anak-anak begitu datang ke dahsyat gitu ya, ke program Dapur Sehat Atasi Stunting ini, mereka lihat makanan ini mereka suka gitu. Selera Teman dia. kita bukan si Mulidini bukan waktu dikasih makan Iya. isi nasi itu beban semua Bu. Makanya gizinya nggak cukup karena dikasih beban. Iya, jadi gitu dia ya. Jadi alhamdulillah Iya. program ini sudah alhamdulillah ini udah selesai nih November ini ya. Iya, November. Kita baru selesai kemarin di Kampung Lamjami untuk program dasar. Bulan depan? Dapur Sehat Atasi Stunting. Jadi udah selesai untuk tahun Oh, untuk tahun 2023 udah Oke, selesai. tahun Udah depan kita selesai. mulai Tahun lagi ya. depan. Semoga ya, semoga merata di beberapa semua kampung. Amin, Kak. amin, amin, amin. Amin, amin. Karena Iya. menarik sekali. Tapi Bu ada juga isunya penyebab stunting ini juga dari lingkungan rumah Bu, seperti septic Iya, tank misalnya. iya. Itu ngaruh ya Bu ya katanya. Jadi bukan kata memang Gimana? iya Iya. kan? Gimana Jadi tuh? iya, iya, Maksudnya, Bu? Rahmat. Jadi Septic tank rumah itu Iya. berpengaruh sekali terhadap Iya. pertumbuhan perkembangan anak. ya, jadi Rahmat, Dinda, penyebab stunting itu tidak hanya pola asuh, Iya. gitu ya. Jadi banyak sekali penyebab. Dia ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Iya, ya. efeknya Bu ya. Iya, jadi ada penyebab tidak langsungnya yang bisa aja salah satunya adalah
sanitasi yang buruk ya di rumah tersebut, lingkungan tersebut. Kemudian apakah jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi karena faktor ekonomi kan. Iya, terbagi kan misalnya gini. Makin banyak. Iya gini, kakak yang nomor pertama, dia jangan makan yang paha ayamnya ya, untuk adik yang itu benar sekali Rahmat. Jumlah anggota keluarga juga itu mempengaruhi ya. Karena asupan gizi nanti buat anaknya ya. Jadi pendapatan keluarga secara ekonomi itu juga faktor pengaruh yang besar. Jadi kalau orang tua atau ayah bisa membawa uang ke rumah 20.000 untuk belanja. Gimana mau dibaginya ya? Ya, dia punya 6 anak, dia punya 5 anak. Kemudian ada di situ mungkin ada mertua lagi, adiknya lagi ya. Cuma cukup beli sayur mungkin ya. Itu juga berpengaruh. Jadi faktor ekonomi juga jumlah keluarga. Nah, kemudian lagi apakah keluarga tersebut mereka mempunyai BPJS misalnya. Itu termasuk juga. Karena apa? Pada saat dia sakit, ya dia bisa menggunakan fasilitas kesehatan untuk ke puskesmas ya, ke bidan ya gitu. Jadi tanpa dipungut biaya apapun. Itu juga termasuk. Kemudian apakah dia mempunyai jaminan sosial yang lain? Apakah keluarga tersebut mendapatkan APKH, BLT, bantuan? Nah, itu juga. Nah, makanya pada peraturan presiden nomor 72 itu lintas sektor semuanya itu sudah disampaikan dinas sosial dinas pangan ya. Kemudian Perkim, ada PUPR di situ. Oh, banyak terlibat berarti ya. Ada dinas pendidikan dengan PAUD-nya. Gitu ya. Ada DPMK dengan dana desanya, dinas kesehatan apalagi ya. Mereka memang intervensi spesifiknya di mereka ya. Luar biasa. Jadi banyak sekali yang terlibat berarti ya. Banyak sekali Rahmat penyebab langsung dan tidak langsung daripada terjadinya stunting. Masing-masing instansi walaupun punya misi yang berbeda-beda, visinya tetap sama Bu ya, untuk menyehatkan Aceh. Jadi banyak kayak BKKBN kan mempunyai program ya, 2 anak lebih baik ya, 2 anak cukup gitu. Karena mempengaruhi terhadap ekonomi kayak tadi kan, terbagi berapa? 2 anak cukup. Saya tiba-tiba teringat, ayah saya 14 bersaudara. Itu. Mama saya sebelah juga. Kayak mama saya stunting udah itu. Jadi beda Rahmat, beda makanan dulu dengan makanan sekarang. Sekarang kan sudah banyak micin lain ya, micin segala macam. Pada saat itu pupuknya segala macam. Pengawetnya. Udah beda dengan yang dulu yang lebih alami ya. Menarik sekali ya. Betul. Nah, kalau kayak saya Bu, saya juga termasuk waktu kecil tuh tidak tertarik dengan makanan. Susah ya? Susah untuk makan, susah selera gitu. Oke, tapi kalau dikasih kayak yang ayam goreng, biasa kan anak-anak suka mungkin ya. Tapi nggak tahu lah, entah saya dulu kecilnya stunting atau tidak tahu, tapi berat saya sampai di SMA 45. 45 sih ya? Untuk cowok ya? Hitungannya itu memang narkoba Bu kayaknya. 45 ya, sampai dikira saya narkoba gitu. Padahal tidak ya. Karena memang males makan pertama Bu. Nah, ketika menikah baru mulai naik berat badan saya. Ini faktor apa nih kalau boleh tahu nih? Faktor senang ya. Berarti kecil saya nggak senang. Enggak sih, memang lebih malas makan aja Bu. Itu tadi menariknya. Anak-anak tadi diberilah kayak yang diberi daya tarik, tampilan. Harusnya dipikirin. Betul. Jadi bekal. Jadi dari satu telur itu bisa diolah. Bisa diolah benar. Iya, jadi satu telur nilai gizinya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, tapi itu telur itu dibuat tampilan yang beda-beda. Beda-beda, gitu. Dibuat kayak mata. Iya, menarik. Jadi anak-anak menarik untuk makan. Betul. Kok saya kan dulu dengan kita rebus. Saya mata sapi aja cuma dulu waktu kecil. Itu pun pecah ya kadang. Kadang matang, kadang enggak gitu kan. Oke. Ibu, tapi kalau dari yang setahun ke belakang nih, yang program yang baru banget kelar juga di bulan ini, yang dahsyat tadi ya. Itu kalau dari Ibu lihat sendiri gimana untuk pemahaman keluarga-keluarga di Banda Aceh kali ya untuk kasus atau masalah stunting ini dan urgensinya untuk diatasi itu gimana Bu? Jadi Dinda, Rahmat, memang semua dinas kita mendukung tugas dari wali kota kita ya. Kita laksanakan semua apa yang diamanahkan ke dinas masing-masing gitu ya. Seperti dinas kami memberikan sampai ke kampung-kampung ya, kita memberikan edukasi gitu ya. Kemudian kita ada juga sediakan leaflet ya, kita cetak leaflet bagaimana tentang stunting, bagaimana tentang memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Kita berikan ke kader kita untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Juga ada baliho-baliho bisa dilihat ya dengan seruan-seruan wali kota kita itu bagaimana mencegah stunting ya. Jadi semua upaya itu dilakukan ya supaya
masyarakat ini memang betul-betul teredukasi apa itu stunting ya, dan teredukasi apa yang bisa menyebabkan stunting dan bagaimana keluarga itu mampu untuk mencegah stunting. Itu yang diharapkan. Mungkin jadi kalau kayak semua kita lakukan. Karena kalau kayak kita mungkin sudah mulai sedikit berkembang atau sedikit maju di Banda Aceh, tapi kalau dari pedalaman mungkin mereka masih belum tahu nih Bu ya untuk pencegahan stunting seperti apa. Bersyukurlah kita tinggal di Banda Aceh. Bersyukur sekali, benar. Sudah sedikit edukasi kalau kita ya. Betul, alhamdulillah. Karena gimana pun pasti semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya Bu ya. pasti. Betul. Jadi stunting ini juga kita harus hati-hati sama kader kita. Kita juga sampaikan, kita nggak boleh langsung bilang just ke ibunya, Bu, anak ibu stunting, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Sedih banget. Iya, Nanti gitu. Ada orang tua tidak bisa terima dia nanti, dia tidak akan mau lagi bawa anaknya ke posyandu. Jadi kita sampai begitu, kita sampaikan edukasi kepada ini kita gitu ya, kepada kader-kader gitu ya. Jadi cuman pada kesempatan ini melalui podcast ini kami mengajak bahwa ibu-ibu yang mempunyai, apakah ibu hamil ya, ibu-ibu punya anak balita, ayo dong bawa ke posyandu setiap bulan gitu ya. Jadi gunakan fasilitas posyandu ini, banyak sekali informasi-informasi ya yang dan pemeriksaan yang bisa dilakukan di posyandu. Betul, jadi, biar dicek kebutuhan gizinya ya. Itu juga, kita juga ada kader di posyandu namanya kader BKB, Bina Keluarga Balita. Nah, jadi banyak kali ya. Bina Keluarga Balita. Dan singkatan semua. Iya, Kita bisa ingat keren. Dahsyat. BKB. Ya kan? Jadi di kader Bina Keluarga Balita mereka itu bertugas berdampingan itu di posyandu setiap bulan di posyandu ya. Jadi kader BKB kita Bina Keluarga Balita itu mereka punya alat ukur untuk bekerja, yang namanya KKA, kartu kembang anak. Kartu kembang anak. Iya, kartu kembang anak gitu ya. Jadi dengan kartu KKA itu nanti si ibu dibawa ke meja penyuluhan tersebut. Di situ ada kader BKB. Nah, nanti si ibu bisa tahu anaknya sekarang usia 2 tahun ya. Nanti akan dikaji, ibu, anak ibu sudah bisa ini enggak? Di situ ada pengkajian motorik halus, motorik kasar. Nah, jadi kalau ibu tersebut bilang, "Oh, saya belum bisa, Bu, anaknya belum bisa, udah saya lihatnya." Oke, Ibu, ini anak Ibu harusnya sudah bisa ini, udah bisa ini. Itu akan dijelaskan oleh kader BKB. Berarti perkembangan anak itu bisa diukur dari situ Bu ya? Iya, bisa nanti makanya ayo ibu-ibu yang hamil juga ibu-ibu yang punya anak balita datanglah ke posyandu. Oke, ya? kalau dulu kan cuma diterka-terka Bu, oh anaknya udah bisa jalan tapi belum tumbuh giginya. Enggak. Kalau sudah tumbuh gigi belum bisa jalan, kayaknya nih dia tunggu sakit dulu, mau bisa jalan nih, betul. Kalau udah demam, udah demam, nih sakitnya mau gede nih. Jadi semua bisa diukur. Semua diukur. Ya, Dinda, dan itu ada alat ukurnya, gitu ya. Untuk alat ukur perkembangan anak balita itu ada namanya kartu kembang anak ya. Kalau kartu KMS itu kartu menuju sehat itu untuk mengukur pertumbuhan anak KMS, balita. kartu menuju sehat, kartu menuju sehat, KMS, BKB, ada betul. Ya. DP3AP 2KB. Iya, Dinda. Ada apa dengan dinas? Karena namanya panjang-panjang, jadi dipersingkat-singkat aja. Biar lebih ingat, biar gampang diingat. Iya, benar. Tapi saya salfok, ibunya cakep banget ya. Betul. Tadi ibu jelasin saya liatin hidungnya mancung. Iya, betul. Emang ibu cocok untuk di podcast ya? Ibu sekarang main lagi Bu besok. betul. Ibu kalau mengedukasi orang jadi terdengar gitu. Iya, ini ibunya. Ini Bu. Cara menyampaikannya. Terima kasih. Oke, menarik. Nah, Ibu, kita kan sama-sama tahu mungkin untuk apa ya, peran yang paling besar untuk mengatasi stunting ini dimulai dari keluarga. Apalagi dari ibu ya, dari 1000 kehamilan pertama itu tadi ya. Kehidupan bukan 1000 hari pertama kehidupan. HPK. Nah, HPK tuh. Nah, kalau dari Ibu sendiri kira-kira kalau mana nih tadi pertanyaan? Berubah. Pertanyaannya tunggu. Jadi peran keluarga Bu dalam mengurangi stunting pada anak. Anda ini Bu. Iya. Jadi Karena lagi bridging. Iya. Curi-curi. Iya. Jadi Dinda dan Rahmat dan pemirsa semuanya. Iya, Bu. Jadi keluarga itu kan nggak cuma ibu. Iya, benar. Iya kan? Iya. Tuh Rahmat tuh ayah tuh ya. Semoga Bu, saya belum ada. Iya, ya. Jadi akan menjadi ayah. Ya, jadi tugas keluarga itu apalagi pencegahan stunting ini nggak cuma ibu. Ayah paling berperan. Peran juga. Iya, betul. sangat berperan itu ayah supaya mendukung ibunya pada saat hamil, mendukung ibu, mensupport ibu, betul. ya kan? Betul. Kalau ibunya nggak bahagia, meringankan pekerjaan ibunya di rumah. Pekerjaan ibu di rumah, jadi mencari nafkah, memberikan nafkahnya itu kepada
kepada anggota keluarga. Betul, memastikan cukup enggak untuk memastikan kecukupan ya. Jadi stunting itu memang pencegahannya itu dimulai dari keluarga. Jadi adanya satu keluarga yang betul-betul ketahanan keluarga nih. Ini kita bicara ketahanan keluarga lagi. Jadi keluarga yang benar-benar mereka siap berkeluarga, ya siap secara fisik dan siap secara ekonomi gitu ya, sosialnya juga. Jadi kemudian lagi salah satu penyebab stunting apa? Ayah jangan merokok ya, gitu, ya kan? Karena ya, Bu, asap rokok itu juga berpengaruh untuk kehamilan. Iya, untuk Itu kehamilan tadi, anaknya, ibunya juga untuk kehamilan, untuk lahirnya bayi, gitu ya. Jadi ayah di rumah kalau bisa jangan merokok. Walaupun di rumah nggak merokok, di luar juga jangan merokok. Karena sisa rokok itu juga menjadi penyebab salah satu penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Efek di rumah jangan merokok, di luar rumah jangan merokok. Kalau merokok jangan pulang ke rumah. Gitu. Iya, betul. Ya? Minimal kalau sudah merokok di luar, pulang mandi ya, Bu ya. Iya, karena kan baju lengket di baju, sisa-sisa tar tadi. Betul. Mandi jangan pulang gitu ya. Betul. Nah, yang betul juga, boleh juga jangan pulang. Tapi yang paling penting itu juga dalam peran seorang ayah adalah menjaga mental si ibu. Iya. Ya, Bu ya. Harus happy, Bu ya. Betul. Dengar tuh Rahma. Kalau ibunya happy, hormon endorfinnya tuh meningkat gitu kan. Iya. Jadi ibunya bahagia, bayinya juga bahagia. Berpengaruh terhadap perkembangan otak dari ibu tadi, turunlah ke anak. Iya, kalau dia sudah punya bayi atau punya balita, si ibu ini bahagia, dia merawat balitanya. ASI-nya juga akan cukup lancar. Ya, akan lancar. Itu berpengaruh. Berarti Bu, stresnya seorang ibu hamil itu ASI tidak lancar, pengaruh dari besar sekali pengaruhnya. Benar-benar harus dibahagiakan terus. Makanya salah satu pencegahan juga untuk stunting adalah susui bayinya. Iya. Si ibu susui bayi sampai dengan usia 2 tahun. Kemudian ada kan inisiasi menyusui dini juga ya. Kalau susu kaleng sama susu kota itu penunjang ya Bu ya? Itu penunjang, itu penunjang. Tetap ASI yang paling tetap ASI yang paling bagus. ASI yang paling ini ya. Susu kaleng nggak dianjurkan ya, nggak dianjurkan. Dia lebih kita kepada pangan lokal yang sehat ya. Kalau susu kan hanya penunjang aja lah ya. Kalau misalnya ASI ibunya tidak cukup gitu biasanya. Itu ya dibantu dengan susu kaleng. Jangan ibu-ibu yang ngambil ibu-ibu muda sekarang Bu ya. Kayaknya simple gitu ya. Simple Bu. Padahal lebih simple susu kaleng yang ada tergantung gitu kan. Betul. Itu yang lebih bagus ya, itu yang alami. Iya, udah Allah kasih yang tergantung. Iya kan? Jadi kita juga semua kita semua susu kaleng gantung loh kan. Iya. Dulu ya? Iya. Dulu susu kaleng gantung. Sekarang udah memang susu juga. Susu. Kita sudah susu dia. Jadi Allah memang sudah menciptakan ya begitu keunggulan memberikan ASI kepada bayi. Betul. Gitu ya. Benar-benar Masya Allah Bu ya. Oke, nah kalau apa tadi? Ini udah tadi. Udah nih. Ini udah. Anda tolong. Ya, ini peran masyarakat Bu dan pemerintah untuk yang elemen lainnya dalam mendukung program penurunan stunting di Banda Aceh Bu. Nah, bagaimana peran masyarakat Bu? Ya. Memang kan masyarakat terutama keluarga ya indikasi terkecil itu di masyarakat itu kita mengajak masyarakat yang mempunyai ibu hamil, masyarakat yang mempunyai anak remaja ya, ayo dukung program pemerintah. Untuk anak remaja, izinkan anak remajanya untuk minum tablet tambah darah ya. Kemudian untuk ibu hamilnya periksa kehamilannya ya ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas dan juga ada bidan desa kan di desa semua desa itu ada bidan desa ya. Nah kemudian datang ke posyandu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan semuanya. Sudah menyiapkan semuanya. Karena kadang kita yang belum menggunakannya secara maksimal gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya kartu BPJS, masyarakat bisa langsung tanpa ada pungutan dan itu gratis gitu ya. Cuman kadang-kadang masih ada pada saat kita turun ke lapangan itu biasanya keluarga-keluarga pendatang gitu yang nomaden ya, datang sebentar ya. Seperti saya misalnya saya kan kontrak rumah di situ ya. Jadi enggak jangka panjang, jangka pendek. Betul ya. Jadi ada kasus kita juga jumpain pada saat kita melakukan audit kasus stunting ya. Itu keluarga pemulung gitu ya. Jadi dia bukan penetap gitu. Jadi belum punya kartu itu tadi BPJS itu tadi karena dia tinggal sebentar gitu, itu sebenarnya merugikan ya buat keluarga tersebut gitu ya. Jadi banyaklah kita harapkan dukungan daripada dia mulai dari GECI ya. GECI ini kan kita kan ikut sertakan juga dalam pertemuan-pertemuan. Jadi pemerintah melalui rencana aksi nasional penurunan angka stunting itu namanya RAN-PASTI ya. RAN-PASTI. Ya, itu sudah menetapkan bahwa
di setiap kabupaten kota itu sudah dibentuk tim percepatan turunan stunting ya. Itu dimulai dari kota tingkat kota di mana PJ Wali Kota sebagai pengarahnya dan Sekda sebagai ketua, TPPS namanya, TPPS Kota. Kemudian ada juga sampai ke TPPS kecamatan. Kecamatan ya? Ya, jadi tim percepatan turunan stunting tingkat kecamatan. Berarti memang udah sespesifik itu. Spesifik itu dari Sampai kecamatan sampai ke desa sampai ke desa. Satgas bisa dibilang ya. TPPS desa dan sampai juga ke ada. Satgas. Sampai ke Satgas. Sampai ke Satgasnya satuan khususnya khususnya. udah dibikin. Iya. Betul. Iya. Karena kan tidak mungkin terjangkau semua kan. Iya. Terus dikerucut. Iya, jadi sebenarnya konvergensi ya bersama-sama kita ini dalam penanganan stunting ini. Betul. Ya. Oke. Karena ini memang harus diseriuskan ya. Karena kenapa kita bilang kita banyak kita lihat, maksudnya dari segi olahraga aja, atlet lah. Kita kebanyakan kalah di Gimana? pertumbuhan berat badan yang tinggi. Iya. Coba iya kan? Benar. Dari sepak bola kita kalah di badan. Iya. Mungkin selain keturunan juga ya kan biasa tinggi keturunan berarti gizi juga mempengaruhi. Bu, Iya. ya? Oke. Kalaupun kalau stunting itu sudah pasti pendek. Iya. Stunting udah pasti pendek. Iya. Gitu ya. Dinda berapa Tapi tinggi ya? pendek belum tentu stunting. Nah, Din, aman Din. Bu, boleh Din Bu. Ya. Ya. Kalau boleh, Din. stunting itu udah pasti dia pendek. Udah pasti dia pendek. Tapi Bu, Jauh kalau dari usianya masih muda tapi wajah terlihat tua, stunting nggak Bu kayak dia Bu? Ada. Aduh, itu kan stunting nggak Bu? Muda tapi muka terlihat tua. ya. Ya. Tapi cerdas ya. Sudah, nggak stunting ya. Nggak stunting, aman. Iya. Ibunya ini ya pinter nyari aman Iya, ya. dari aman. Lebih bantu dari saya. Kan Ibu tahu tadi, pendek bukan berarti stunting Bu. Stunting. Iya, Jadi jadi- stunting kan. Jadi ada memang pertanyaan, kan memang satu keluarga itu memang pendek-pendek dia gitu ya. Ada keturunan tuh ya. anaknya juga Itu pendek. memang gen ya? Itu anaknya juga pendek ya. Genetik. Nah, lihat lagi perkembangan anak tersebut. Iya. Lihat ukur lagi perkembangannya. Kalau perkembangannya sesuai dengan usianya ya enggak gitu ya. Yang penting tapi dengan pola asuh, dengan pola makan yang benar, itu anak bisa meleset nanti tingginya. Apakah Iya. dia tamat SD nanti kita akan Oke. lihat. Betul. Gak usah jauh lah ya, nengok aja orang Jepang. Gen Iya, mereka ya. kan memang pendek-pendek. Betul. Ya, Tapi banyak secara justru genetik ya. lebih tinggi itu kita orang Aceh. Iya. Raya Iya. panjang, Wak Tanjung Iya. Aceh. Betul. Raya panjang, ya. Karena kita Panjang, Tanjung bercampur Aceh. kita ada India juga Iya, kan. kan gagah kita orang Indian, ceweknya Cut Nyadin bener Cut Nyadin, gitu kan. betul. Nah, ya. Tetapi apa? Jepang yang tadinya kecil-kecil, mereka dengan penghasil ikan. Sebenarnya itu harus jadi ini buat Iya. Jepang. Iya, banyak yang tinggi-tinggi sekarang. Negara penghasil ikan mereka terbesar Betul. di dunia dan itu yang diinikan konsumsi ikan. Konsumsi ikan terus. Coba lihat Baiknya sekarang itu gizi ya. orang Jepang itu, Korea, Jepang tuh. Iya. Tinggi-tinggi 175 mereka. Makanannya makanan laut semua Iya, sekarang. mereka. makanan laut yang Iya. mereka ini. Itu protein. Protein Jadi tinggi. itu bisa mengubah dia di pola makan Iya. tadi. Oke. Berarti generasi Jepang sekarang dan Korea itu sangat berbeda sekali ya dengan generasi Tinggi-tinggi dulu sekali ya. mereka sekarang. Iya. Mereka memang ini ikan tuh protein tinggi. Iya, Padahal protein kita tinggi. juga penghasilan ikan kita Lumayan salah tinggi satu kita. yang besar juga ya karena kita dapat ikan dari laut kita jual. Iya. Yang kita kasih sama Itu anak kita dia. apa? Betul, gitu, dia kan, kita ya. ekspor malah. Iya. Ya, harusnya itu menjadi Kasih ke rumah apa ya? dulu mungkin ya. Faktor ekonomi Faktor tadi ekonomi itu juga lagi ya. Betul betul. penyebabnya. berarti memang ujung-ujungnya duit lagi ya. Duit. Ekonomi duit, duit. sangat berpengaruh Ekonomi Dinda. berpengaruh. Nah, Iya. makanya tadi kayak makanya ada juga program pemerintah dalam Banyak banget program dalam ini, lintas Bang. sektor perpes ini salah satunya ada Dinas Pangan. Jadi bagaimana Dinas Pangan menginikan ada program pangan lokal namanya, pangan lestari. Itu ngapain aja tuh? Jadi diharapkan itu rumah-rumah ya, terutama rumah-rumah keluarga sasaran stunting Ya. ini yang berisiko stunting ini, mereka ada halaman sedikit aja bisa dimanfaatkan Oh, untuk menanam sayur-sayuran gitu ya. Kemudian nanti bisalah memelihara bebek atau ayam gitu ya. Paling tidak ya untuk konsumsi gitu. Telurnya Betul. itu untuk konsumsi sendiri kayak gitu Iya. ya. Jadi nggak Kemudian perlu harus beli di pasar. iya, Di itulah yang diakalin iya, ya maksudnya sampai ya. seperti itu programnya, programnya. ya. Jadi ada pangan lestari namanya ya. Iya, oke, menarik sekali nih ya. Tapi kemarin pernah sih di rumah saya gitu Bu, kita tanam sendiri kan hidroponik pakai Iya, selada, iya. bayam semua. Iya, gini. iya. Cuma berjalan sebulan. Sekali panen Iya. abang saya ngeluh capek beli aja gitu. Ah. Ya hal-hal kayak gitu. Beda ya. ekonomi ya. Betul. Anda kan ekonominya bagus ya. Iya. Kalau orang lain sakit pinggang, aduh, Iya. lihat anak saya tidak mau Iya. anak saya stunting, udah hilang Iya. sakit pinggang. Anak lagi. Abang Anda kan banyak duitnya. Beda. Tapi itu kan ini ya, pengen mencoba ini ya, mencoba untuk Bercocok tanam. bercocok tanam. Benar, iya Bu ya, nggak ada salahnya itu. Seru.
Apa sih yang seru? Seru sih pembahasan kita mengenai stunting ini karena ini program Ini sangat seru pasti sekali. pasti baru tahu ya, banyak yang baru tahu kan? Banyak Bu, Kan sama ini Dinda kan? program-program tadi itu baru kita Iya, tahu ya benar. untuk penjagaan stunting kan kita sudah Iya. banyak kita baca ya ataupun kita nonton gitu. Iya. Nah tapi program-program dari Dan pemerintah ini rupanya iya. banyak Dan sekali. itu sudah dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Iya, Benar, mantap Bu. sekali. Tapi ini Dina masih penasaran juga nih. Apa Kalau tuh tadi kan penasarannya? yang Ibu Sayurnya? sebutin, Bukan. telur. Yang tadi kan salah satu makanan yang gizi baik ya, Ya, yang protein ya. protein tinggi juga itu adalah telur ya. Mungkin Iya. harganya juga masih terjangkau Masih untuk di terjangkau. Kota Banda Satu Aceh papan ya. 52. 55 sekarang ya? 55, 50. 55 itu kan Tuh bisa saya tahu tahan kan, lama. Bu, orang ini nggak tahu, ada telur. Iya. Tahu kan ketemu papan, nggak tahu kan? Berarti main ke pasar nih Main ya. ke pasar, melihat perkembangannya seperti apa biar kita Oke. mencegah anak itu stunting. 50 itu juga bisa tahan sebulan kayaknya Iya, ya kalau betul, keluarga betul, kecil ya. betul, Nah, betul. itu selain telur kira-kira apa lagi ya Bu ya? Makanan yang bisa mencukupi gizi-gizi ini yang Iya. kita paling butuh gitu Bu. Ya, Iya. ikan. Ikan, Ikan, telur, telur, Iya. tempe ya, Ya, itu tahu protein tempe tinggi. gitu, Tahu tahu tempe tempe, juga boleh ya. gitu ya. Tapi lebih Oke. ini daripada tahu tempe lebih ke telur dia ya, Telur lebih berarti proteinnya. yang gitu Iya, ya. telur. Ya. Itu diapain aja boleh Bu? Ya apain aja Asal boleh telur. asal telur. Itu bisa diapain? Jadi diharapkan kalau misalnya kita punya anak-anak di rumah Iya. ya, mungkin ya pemirsa Rahmat, Iya. mungkin Dinda ya, Iya. mungkin belum punya anak sendiri tapi ada anak keluarga kayak Keponakan kan bisa kan, dikasih ya. kan. Iya. Mm-mm. Kasihlah konsumsi, Konsumsi. telur setiap hari. Nah, oke. Satu Kalau butir telur satu gulung hari. Bu, telur gulung. Boleh, Itu boleh. mengenyangkan semua boleh. tapi nggak apa-apa Bu. Saya lihat bagusannya bagian Iya. telur itu direbus Iya. karena proteinnya tinggi itu. Fans berat telur, coba. Iya. Buat orang-orang yang Pencinta ya, telur. nge-gym ya, kita dulu kan kita pernah nge-gym ya Bu ya. Iya. Untuk protein yang bagus adalah dada ayam. Dada ayam itu protein yang tinggi Iya. sekali. Dia Betul. kurang lemak ya. Iya. Ya, terus juga telur. Kalau bisa telurnya itu direbus. Iya. Ya. Nah, Tempe pun putih- juga direbus. putih telur Iya. ya juga kan? Enggak apa, kuningnya juga enggak masalah. Iya. Oke. Karena dia badannya belum berlemak. Iya. Jadi dia Kalau tidak untuk butuh anak-anak lemak nggak itu. apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, Ya. kuningnya juga Kalau nggak kayak kita apa-apa. menghindari, Menghindari, menghindari iya. kuning telur ya. Nah, kemudian ini juga Bu ya, tempe direbus. Itu lebih bagus juga tempe direbus. Jadi kalau daging itu kan mahal gitu ya, itu tidak disarankan lah untuk ini karena kan Betul. ekonomi kan, Iya. lagi ekonomi keluarga gitu ya. Jadi memang lebih sarankan itulah telur dia. Ya, nah orang tua sekarang tuh harus pintar-pintar meracik makanan itu. Iya. Dan supaya anak tidak bosan kan. Itu tadi Iya. ya, Iya. harus menarik dan Ya nggak seperti bosan tadi, juga. sekarang sudah ada RGG Rumah Gizi Gampong Betul. ya. Apa Kota- lagi itu, Bu? Kota Banda Aceh itu sudah Rumah hampir Gizi Gampong. semua gampong itu sudah ada RGG Rumah Gizi Gampong Betul. ya. Di situ juga sama seperti di Dahsyat Iya. yang kita bersinergi gitu Iya. ya. Jadi memang tampilan makanan disajikan itu luar biasa. Maaf, ada Oh, lelet. ada tamu datang. Saya salah fokus ya. Ya. Dah. Memang Iya, jadi memang sampai anak-anak tuh semangat dia kalau Betul. hari RGG, hari Dahsyat tuh semangat dia gitu ya karena dia akan melihat nanti Iya. makanan dan dia makan bersama dengan Betul Bu, teman-temannya. dulu kita sekolah-sekolah Bu yang punya program kayaknya nggak tahu program apa itu. Pokoknya kita setiap pagi itu dikasih susu, Iya. telur sama tempe. Dina sekolah pernah dikasih itu setiap pagi. pernah. Oh, Saya berarti diberi program dia nggak ada banget. lagi Bu. Iya. Saya nggak dapat ya. Dia anak 2000-an kan? Iya. Dina 2000 berapa SD-nya? Masuk tsunami. Tsunami. Kalau SD. saya kan di tahun 90 berapa sih kayaknya. 99 kayaknya. 9 antara 98 97 lah. Aduh, Enggak lah. ketara banget ya. Enggak apa lah ya. Ketara banget ya. Pokoknya tahun 2000 tuh Bu. Tahun 2000 ya. Banget ya. Betul, tahun 2000 itu saya setiap pagi itu kami semua sudah memiliki mangkok masing-masing. Iya. Jadi Udah nggak ready ya? bosan. Udah ready. Nah, nanti waktu jam istirahat sudah datang abang-abang datang bawa telur sama tempe. Iya. Nah, itu tuh untuk kayaknya itu program pemerintah, Iya, Bu. program pemerintah Iya. ya. Di Keren sekolah. tapi Oh iya. pas saya nggak ada lagi ya. Tapi telurnya digini sama kawan. Jadi mainan. Ya, itu dia karena itu tadi. Iya, tidak paham. Iya, belum tidak paham. Pertama belum paham. Yang kedua, telurnya cuma telur rebus kayak gitu aja. Iya, kalau begitu aja, tidak dibuat daya tarik, Bu. Dikasih setiap hari mana anak Anak-anak, bosan. iya. Bosan Iya. lah, Bu. Bahkan Makanya- jadi mainan. Iya. Coba diolah Betul. disajikan Sebut dengan telur. menarik. Mau Gitu kan kuning besok telur. minta lagi dia. Betul. Besok dia penasaran, besok diapain lagi ya? Iya. Besok kita jumpa gimana lagi ya? Betul. Nah, itulah dia yang terjadi di Rumah Gizi Gampong dan di Dasar. Betul sekali. Jadi Ih, memang harus keren. tapi harus kreatif Harus ya. kreatif. Iya, betul, betul, Karena kan betul. anak-anak kan yang dilihat kan anak-anak Iya. anak-anak kan Tampilan. anak-anak kan masih visual kan. Iya, Tampilannya. apa Iya. yang ditampilkan. Isi Betul. piringnya. Oke, menarik ya. Keren nih programnya. Bisa Bu, ada lagi kali Bu. Iya. Program bagi Ini podcast kita panjang nanti nih. Iya, semoga yang makin panjang. Oke. Oke. Yang terakhir nih Bu, yang Ibu mau sampaikan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat tuh
paham mengenai Iya. stunting. Bu. Mungkin keluarga muda juga Keluarga ya. muda juga. Atau yang berencana mau menikah, Bu. Nah, itu Bahkan yang dia. sebelum menikah pun juga harus tahu. Nah, Mempersiapkan benar, bekalnya. benar. Buat dengar ya, belum menikah ya. Iya. Dengar ya. Ya, ayo Bu sampaikan. Ya, ayo kepada keluarga semuanya pada kesempatan ini dalam pencegahan stunting ya untuk anak remaja. Ayo daftarkan jika akan menjadi calon pengantin 3 bulan, 3 bulan sebelum menikah itu sudah daftarkan di kantor Geci ya. Jadi supaya nanti calon pengantin didampingi oleh tim pendamping keluarga ya dan akan didampingi juga screening sampai ke puskesmas ya. Kemudian bagi ibu hamil, ayo ibu hamil ikuti kelas-kelas pengasuhan yang dilakukan di desa, di Gampong, baik dari dinas kami OPDKB, dari dinas kesehatan juga ya. Kemudian dari puskesmas juga ya, supaya ibu hamil dan jangan lupa datang ke posyandu. Supaya di situ ibu hamil bisa memanfaatkan fasilitas konsul di bidan ya, pemeriksaan di bidan ya. Dan jangan sampai melewati waktu untuk memeriksakan kehamilannya setiap bulan ya, supaya terpantau pertumbuhan dan perkembangan daripada janin dan ibu hamil ya. Kemudian untuk ibu yang baru melahirkan, ya ibu pasca salin, jangan lupa ayo ya gunakan alat kontrasepsi ya, supaya ibu bisa menjaga jarak kehamilan dan menyusui bayinya sampai dengan usia 2 tahun ya, seperti amanah daripada Al-Quran bahwa susuilah bayimu selama 2 tahun, di mana jika ibu bisa menyusui bayi itu salah satu kita sudah mencegah terjadi bayi kita stunting ya, karena air susu begitu besar ya, kandungan gizi ya semua itu lengkap sudah diciptakan oleh Allah. Nah kemudian jangan lupa ibu juga setelah pulang nanti 44 hari sudah memikirkan ya bagaimana mengatur jarak untuk menggunakan alat kontrasepsi ya, konsulkan ke bidannya ya, konsulkan juga ke kader kami, kader KB kontrasepsi apa yang bagus digunakan untuk ibu pasca salin ya. Kemudian untuk ibu yang mempunyai anak baduta dan balita ya jangan lupa datang ke posyandu ya untuk diberikan pemeriksaan kartu menuju sehat melalui kartu KMS untuk mengukur pertumbuhan daripada anak-anak ibu. Betul. Kemudian untuk mengukur, untuk mengetahui perkembangan daripada anak baduta dan anak balitanya di posyandu, di mana di situ nanti akan bertemu dengan kader Bina Keluarga Balita ya, akan diukur melalui kartu kembang anak. Iya, itu. Keren Oke, banget ya. keren. Jadi Ini ibunya rangkumannya dari awal sampai akhir udah luar biasa Ibu. Ibu udah hafal sekali mengenai Terima kasih. pencegahan stunting ya. Amin, Bahkan amin, sampai amin, anjuran amin. dari agama pun juga sudah Ya, dianjurkan amin, untuk amin. menyusuilah 2 anakmu tahun. selama 2 2 tahun. tahun ya. Jangan Sebenarnya Rahmat, kita ini sedang melaksanakan surat An-Nisa di Iya. mana dikatakan takutlah kamu meninggalkan kaum yang buruk setelah kamu. Jadi kita ini Iya. sedang mempersiapkan kaum yang baik. Kaum baik. Generasi kita yang ke Betul. depan ini bagaimana Iya. 15 tahun ke depan kita bisa melihat anak-anak kita masuk perguruan tinggi dan mereka bisa lulus ya, Betul. karena mereka cerdas. Iya, entah mereka mau dan pengen karena masuk mereka polisi, bebas masuk dari tentara stunting. ya. Ya, Betul, karena ke mereka bebas pemerintahan. dari stunting. Dan Sebenarnya masa kita- depan Kota Iya, Banda Aceh juga di betul, tangan anak-anak betul, kita Bu ya. Betul sekali. Sebenarnya kita ini adalah pejuang-pejuang stunting. Pejuang-pejuang stunting. Ya. Stunting. Iya, Oke. semangat terus Bu. Mungkin boleh secara singkat Ibu untuk tahun depan apa ada program yang terbaru lagi dari Iya. Apa Kalau tuh, Bu? kita dari Dinas? BKKBN ya, kita melaksanakan program BKKBN melalui dinas kita, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu 2024 itu sudah ada program ya, program yang akan kita laksanakan dan itu sudah masuk dalam perencanaan di Oke. OPDKB ya. Nanti bagaimana program kita ke depan rahasia. Iya, Kita akan nanti. ketemu lagi Kita- nanti. kita ketemu tahun Rahmat depan dan ya. Dinda. Iya, tahun Masih depan. di Kita akan podcast share DPR Pakai lagi. podcast ini. HP 2KB. Oke. Nanti Ibu mau launching nanti ya, kita launching sama-sama. Yes, guys. boleh, Program kita tahun boleh. 2024 Oke. adalah ini Kita akan nih. sosialisasi. Sosialisasi, Iya. menarik sekali. Cakep Ibu. Cakep. Bisa nih nge-host kalian Bisa, bertiga kali ya. kita buat host khusus untuk mencegah stunting. Oke, kalau begitu Bu, makasih banyak Bu ya. Ibu Intan, makasih banyak, Ibu. Ya Ibu sehat-sehat terus lah Bu ya. Amin, amin, amin. Semoga Ibu Amin. menjadi yang bermanfaat untuk orang Amin, banyak. amin, Bu. amin, ya Allah. Insya Allah Bu ya. Dan Amin. semoga Iya. kita ketemu lagi. Insya Allah, di insya Allah. Episode berikutnya. selanjutnya. Oke, Kalau begitu siap. kita Mas Sholat. Dan juga Dinda Marina kita pamit. Iya. Iya. Dan Ibu? Intan Ibu Indriani. kita. Iya. Oke. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.